Malam ini, kita duduk lagi di tempat yang sama. Di antara pikiran yang kadang terlalu ramai, dan halaman yang diam-diam menyimpan jawaban. Halo, selamat datang kembali di Antara Pikiran, di program Di Antara Halaman. Kalau kamu sedang lelah, atau sedang merasa hidup seperti tidak banyak bergerak, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, dan mendengarkan sesuatu yang sederhana, tapi pelan-pelan bisa mengubah banyak hal. Malam ini, kita akan berbicara tentang sebuah buku yang tidak berisik, tidak dramatis, tapi justru karena itu terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebuah buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear. Gambaran umum buku. Atomic Habits bukan buku yang menjanjikan perubahan instan. Ia tidak berkata, ubah hidupmu dalam 7 hari, atau jadilah versi terbaikmu dalam semalam. Tidak. Buku ini justru mengajak kita untuk melihat sesuatu yang sering kita abaikan, hal-hal kecil. Hal-hal yang terlalu kecil untuk dianggap penting. Tapi ternyata justru itulah fondasi dari perubahan besar. James Clear menyebutnya sebagai atomic habits. Kebiasaan kecil yang seperti atom tidak terlihat besar, tapi membentuk segalanya. Dan yang menarik, buku ini tidak hanya bicara tentang apa yang harus kita ubah, tapi juga bagaimana cara kita berubah tanpa merasa terbebani, tanpa harus menjadi orang lain, tanpa harus memaksa diri terlalu keras. Inti gagasan utama buku. Ada satu gagasan utama yang terus terasa sepanjang buku ini, bahwa kita sering terlalu fokus pada tujuan, padahal yang benar-benar menentukan adalah sistem. Kita ingin hidup lebih sehat, kita ingin sukses, kita ingin disiplin, tapi kita lupa bahwa semua itu bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. James Clear mengatakan, kalau kamu memperbaiki diri hanya 1% setiap hari, mungkin tidak terasa hari ini, tidak terasa minggu ini, tapi dalam jangka panjang, perubahan itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan kebiasaan buruk kecil terus berjalan, perlahan tanpa kamu sadari, itu juga akan membawa ke arah yang sama besarnya, ke arah yang tidak kamu inginkan. Dan disitulah letak kejujuran buku ini. Ia tidak menyalahkan kita. Ia tidak menuntut kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk lebih sadar. Penjelasan konsep penting. Ada beberapa konsep penting dalam buku ini yang terasa sederhana tapi dalam. Dan mungkin akan terus tinggal di kepala kita setelah membaca atau mendengarnya. Pertama, kebiasaan adalah identitas. Salah satu bagian paling kuat dari buku ini adalah ketika James Clear mengatakan, perubahan yang paling efektif bukan berfokus pada apa yang kamu lakukan, tapi pada siapa kamu ingin menjadi. Kita sering berkata, aku ingin rajin olahraga. Itu semua masih berada di level aksi. Yang lebih dalam adalah, aku adalah orang yang menjaga tubuhku. Aku adalah orang yang mencintai membaca. Perubahan yang bertahan lama selalu dimulai dari identitas. Karena ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang, kamu tidak lagi dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kamu melakukannya karena itu adalah bagian dari dirimu. Kedua, sistem 4 hukum, perubahan perilaku. Buku ini juga menawarkan sesuatu yang sangat praktis, sebuah kerangka sederhana untuk membentuk kebiasaan baru. 4 hukum itu adalah, pertama, buat kebiasaan itu terlihat. Kedua, buat kebiasaan itu menarik. Ketiga, buat kebiasaan itu mudah. Keempat, buat kebiasaan itu memuaskan. Kedengarannya sederhana, dan memang sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Misalnya, kalau kamu ingin mulai membaca buku, jangan mulai dari target 1 buku seminggu, itu terlalu jauh. Mulai saja dari meletakkan buku di tempat yang mudah terlihat, atau membaca 1 halaman saja setiap malam. 1 halaman. Kecil ya, tapi nyata. Dan dari situlah sesuatu yang besar bisa mulai tumbuh. Ketiga, lingkungan lebih kuat dari niat. Ada satu kenyataan yang mungkin agak tidak nyaman, bahwa niat seringkali kalah dengan lingkungan. Kita bisa berniat kuat untuk berubah. Tapi kalau lingkungan kita tidak mendukung,
kita akan terus kembali ke kebiasaan lama. James Clear mengingatkan bahwa kita tidak harus selalu mengandalkan disiplin. Kadang yang kita butuhkan hanyalah mengubah lingkungan sedikit, mengurangi godaan, mempermudah pilihan yang baik. Karena pada akhirnya, kita adalah makhluk yang sangat dipengaruhi oleh sekitar kita. Keempat, fokus pada proses, bukan hasil. Ini juga bagian yang terasa sangat menenangkan. Kita hidup di dunia yang terlalu sering mengukur segalanya dari hasil. Berapa banyak uang yang dihasilkan? Seberapa cepat kita berhasil? Seberapa jauh kita dibanding orang lain? Tapi buku ini mengajak kita untuk kembali ke sesuatu yang lebih sederhana. Proses. Karena hasil adalah sesuatu yang tidak selalu bisa kita kontrol. Tapi proses adalah sesuatu yang bisa kita jalani setiap hari. Dan mungkin disitulah ketenangan bisa ditemukan. Relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Kalau kita lihat kehidupan hari ini, semuanya terasa cepat. Serba instan. Serba ingin segera. Kita terbiasa melihat orang lain berhasil, tanpa melihat proses panjang di belakangnya. Kita terbiasa membandingkan diri dengan versi terbaik orang lain. Dan tanpa sadar, itu membuat kita merasa tertinggal. Di tengah semua itu, Atomic Habits terasa seperti suara yang pelan, tapi jujur, ia tidak menyuruh kita untuk berlari lebih cepat. Ia hanya berkata, coba berjalan saja, tapi setiap hari. Di zaman yang penuh distraksi, membangun kebiasaan kecil menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena fokus kita mudah sekali terpecah. Dan disitulah kebiasaan menjadi jangkar. Sesuatu yang sederhana, yang bisa menjaga kita tetap berada di jalur. Refleksi pribadi. Kalau dipikir-pikir, berapa banyak dari kita yang pernah merasa ingin berubah? Ingin jadi lebih baik, lebih disiplin, lebih konsisten. Tapi kemudian kita menyerah di tengah jalan. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu ingin hasil yang cepat. Dan mungkin buku ini datang sebagai pengingat bahwa tidak apa-apa kalau langkah kita kecil. Tidak apa-apa kalau hari ini kita hanya bisa melakukan sedikit. Karena yang penting bukan seberapa besar langkah kita. Tapi apakah kita terus berjalan? Ada sesuatu yang sangat manusiawi dari buku ini. Ia tidak menuntut kita menjadi luar biasa. Ia hanya mengajak kita untuk lebih sadar terhadap hal-hal kecil. Dan mungkin disitulah perubahan yang paling jujur dimulai. Kelebihan dan kekurangan buku. Setiap buku pasti punya sisi terang dan sisi yang mungkin terasa kurang. Dan Atomic Habits juga begitu. Kelebihan. Salah satu kelebihan terbesar buku ini adalah kesederhanaannya. Ia tidak rumit, tidak berbelit-belit. Bahasanya mudah dipahami, bahkan untuk pembaca yang tidak terbiasa dengan buku pengembangan diri. Selain itu, contoh-contoh yang diberikan terasa nyata. Dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak terlalu teoritis. Dan yang paling penting, buku ini memberikan langkah-langkah yang bisa langsung dipraktikkan. Bukan hanya inspirasi, tapi juga arah. Kekurangan. Tapi di sisi lain, bagi sebagian orang, buku ini mungkin terasa terlalu berulang. Beberapa konsep dijelaskan berkali-kali dengan variasi yang berbeda. Bagi yang suka sesuatu yang cepat dan to the point, ini mungkin terasa agak lambat. Selain itu, kalau kamu sudah sering membaca buku self-improvement, beberapa ide di sini mungkin terasa familiar. Tidak sepenuhnya baru. Tapi cara penyampaiannya tetap membuatnya layak untuk dibaca. Penutup. Pada akhirnya, Atomic Habits bukan buku tentang menjadi sempurna. Ia adalah buku tentang menerima bahwa perubahan itu pelan. Bahwa hidup tidak selalu harus berubah secara drastis untuk menjadi lebih baik. Kadang cukup satu kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini dan kita ulang besok dan kita ulang lagi tanpa terlalu banyak berpikir. Malam ini mungkin kamu tidak perlu langsung mengubah semuanya. Mungkin cukup pilih satu hal kecil saja. Satu kebiasaan sederhana yang bisa kamu mulai besok. Dan biarkan waktu melakukan sisanya. Terima kasih sudah duduk di sini malam ini. Di antara pikiran dan antara halaman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.